Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 2 Januari 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami ucap syukur kepadamu karena Engkau telah mempertemukan dua orang sahabat, yaitu Santo Basilius dan Santo Gregorius dari Nazianze, menjadi cahaya terang bagi gereja pada waktunya. Berkat teladan dan pengajaran mereka, kami memahami apa arti kebenaran yang Engkau berikan kepada kami melalui kehidupan kami. Mereka telah berkorban, memberikan yang terbaik walaupun banyak tantangan. Tetapi Engkau kuatkan karena kebenaran sebagaimana Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup yang mereka laksanakan dalam hidup, dalam ketaatan." Maka berkatilah kami semua melalui contoh dua orang kudus yang kami peringati pada hari ini, Santo Basilius dan Santo Gregorius. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dengan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdosa, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan. Engkaulah nabi yang akan datang." Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka, "Engkau baptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang." Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Santo Basilius berasal dari Turki sekarang. Gregorius juga dari sekitar sana. Mereka berdua sekolah di Athena, Yunani, pada tahun 300-an. Mereka lahir di sekitar tahun 330. Rupanya mereka orang-orang pandai yang mempelajari filsafat dan juga tentu teologi tentang ilmu ketuhanan pada zamannya. Mereka dua sahabat yang saling mendukung. Dan pada saat itu ada ajaran yang sesat, itu Arianisme, yang mengatakan Yesus manusia biasa saja. Dan muncul sebuah pernyataan yang sampai hari ini dipegang, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Dalam pembicaraan Injil pada hari ini, kita membahas tentang Yohanes Pembaptis, di mana karya-karyanya tentu dikagumi. Maka orang mulai bertanya, siapakah dia? Apakah Mesias? Bukan. Elia? Bukan. Orang yang terkenal lain? Bukan. Aku hanya sebuah jalan membuka, jalan pembukaan. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti sesuai dengan apa yang dikatakan di Yesaya. Demikian pula Gregorius dan Basilius. Meluruskan jalan Tuhan. Meluruskan jalan atau ajaran gereja yang resmi. Yesus 100% manusia, 100% Allah.
Nah, bagaimana menerjemahkannya, menguraikannya? Maka mereka berkhotbah. Beda dengan zaman sekarang toh. Khotbah itu langsung bisa didengar di seluruh dunia melalui medsos. Dulu tidak, hanya sekelompok orang saja, dari mulut ke mulut, ya. Lalu baru mulai tersebar. Tidak gampang mewartakan pada saat itu. Berbeda dengan sarana sekarang yang cukup lengkap. Tapi yang paling utama dan penting bagi Gregorius dan Basilius adalah meluruskan jalan. Pandangan gereja. Pandangan gereja tentang apa saja, yang mulai dengan kepemimpinan gereja, ajaran Yesus yang benar. Bagaimana kita harus hidup sebagai seorang Kristiani. Perjuangan bagaimana? Perjuangan apa yang kita perlu lakukan dalam hidup. Dan mereka memberikan contoh dan teladan yang luar biasa. Sebagaimana Yohanes juga memberikan contoh. Hidupnya digambarkan sebagai orang yang makan belalang dan madu hutan. Berpuasa. Berpikir positif tentang keselamatan. Mereka berdua sebagai orang yang kudus, orang yang baik, orang yang benar, telah memberikan yang terbaik kepada gereja. Melawan ajaran yang tidak cocok dengan pandangan gereja, yaitu Arianisme. Tentu mengandung risiko karena Arian juga seorang ex-pastor yang mempunyai pengikut. Dan di sanalah adanya gesekan. Karena itu melalui Gregorius, Santo Gregorius dan Santo Basilius kita diajak dan diajarkan untuk berbuat bijaksana seperti Yohanes Pembaptis. Bukan untuk menyombongkan diri tetapi belajar rendah hati. Dan kerendahan hati terurai di dalam kata-kata Yohanes. Dia yang datang kemudian daripadaku tidak kamu kenal, tapi aku membuka tali kasut aku tidak layak. Itulah Yohanes. Mari kita belajar dari kedua orang kudus, belajar kerendahan hati, juga dari Yohanes, sehingga apa yang kita katakan betul-betul berbunga dan berbuah pada waktunya. Bukan hanya asbun, tetapi betul kata-kata kita penuh dengan makna dan berkat Tuhan. Selamat pagi dan semoga semangat Santo Basilius dan Santo Gregorius tetap hidup di dalam kehidupan kita bersama dengan semangat Santo Yohanes Pembaptis yang mengatakan, biarlah Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami telah diajar oleh sabda Kristus Guru kami dan disegarkan oleh kurban Kristus santapan kami. Semoga dengan doa restu dan bantuan Santo Basilius dan Gregorius, sabdamu kami wartakan dan kurnia cinta kasihmu kami bagikan. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini sepanjang masa. Amin.